Oke, oke. Bisa dijelaskan logikanya lah Pak? Terima kasih. Oke. Yang form itu ada di buku juga atau yang ada di e-learning ya? Iya Pak. Iya. Kalau di HTML ini nggak ada logikanya padahal ya, karena kita hanya membuat antar muka ya. Oke, yang membuat buku tamu ya. Oke. Halaman 78. Halaman 78 ya. Oke. Ini ya. Di sini ada formnya. Jadi di formnya itu ada nama, email, tanggal. Kemudian ada pertanyaan apakah website itu bagus atau tidak. Kemudian di jawabannya adalah kita bisa mengklik gitu ya, gambar jawabannya dalam bentuk radio button terdiri dari 3 buah pilihan gitu ya, bagus, biasa, dan jelek. Kemudian ada komentarnya. Nah, yang pertama itu artinya kalian membuat form dulu ya, membuat form ini gitu ya. Kemudian nanti di bawah form itu ada gambar ini kan. Nah, intinya ini nggak ada logika ya, jadi kalian itu seperti menyusun saja. Saya perlihatkan. Sini saya ganti nama. Sampai sini ngikutin ya masih ya. Jadi kalian cukup bikin halaman web gitu ya. Di sini nggak ada pemrogramannya ya. Jadi hanya membuat antar muka saja. Nah, di sini yang disuruh bikin apa? Pertama kali membuat formnya dulu ya. Jadi formnya itu nama, email, tanggal, pertanyaan, komentar. Jadi di sini kalian tulis nama. Kemudian email, kemudian tanggal,
Kemudian pertanyaannya, apakah website ini bagus? Yang terakhir adalah komentar. Nah, sudah gitu ya. Kemudian untuk menginput, untuk ada inputan berupa kolom isian pakai apa? Kalau HTML, tagnya tag apa? Bisa dibantu saya? Boleh di kolom, bisa ngomong langsung atau ditulis di kolom chat. Untuk menulis, untuk supaya kita bisa mengisikan nama gitu ya, itu pakai tagnya tag apa? Ada yang bisa bantu? Silakan. Ayo. Izin jawab Pak. Ya. Mungkin pakai input type. Input, type-nya apa? Teks. Type-nya teks. Oke. Sudah. Kita lihat satu-satu ya. Nah, sudah dapat satu kan ya. Kemudian email. Email kira-kira inputnya pakai input juga nggak? Bisa aja Pak. Ya, tipenya apa? Bisa pakai teks ya? Iya Pak. Atau bisa pakai email ya, kalau pengen pakai email nggak masalah. Email itu pasti teks juga jadinya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, input tipe teks sama input tipe email ini baru terlihat bedanya kalau di handphone ya. Jadi kalau misalnya kita lihatnya di sini nih, ini nggak terlihat bedanya gitu ya. Kalau misalnya kalian buka ini di handphone gitu ya, kalau misalnya nanti kursornya ini berada di kolom nama, itu nanti keyboardnya sesuai dengan yang biasa kita lihat di handphonenya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di email gitu ya, nanti keyboardnya itu akan berbeda dengan yang teks biasa. Jadi biasanya sudah ada teksnya, ada angkanya, kemudian ada add-nya itu loh gitu. Kalau pakai nama itu akan berbeda gitu ya. Kalau pakai yang di atas nih yang tipenya teks, itu keyboardnya akan seperti yang biasa kita lihat pada saat chatting atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tanggal, inputnya juga pakai input gitu ya. Kemudian pakai tipe. Kalau mau bisa pakai teks juga atau pakai date gitu ya. Kita pilih pakai date gitu. Nah, seperti ini. Nanti kita refresh lagi. Nah, kalau pakai date sudah ada pilihannya ya. Tapi ingat ya, tampilan seperti ini akan berbeda untuk beda browser ya. Ini saya pakai Edge ya. Saya coba pakai Chrome. Enggak install Chrome, Firefox. Yang ini pakai Edge. Pakai Edge ini keluarganya sih keluarga Chrome juga, mestinya sama gitu ya. Nah, ini yang pakai Firefox, bisa kalian lihat kan ya, beda tampilannya kan ya. Nah, kalau yang ini ada ada icon kalender di sampingnya. Kemudian kalian lihat nih, tampilan kalendernya juga beda, seperti ini gitu ya. Kita lihat yang Firefox, di sini tidak ada ikonnya ya. Kemudian tampilan kalendernya kalian lihat nih beda dengan yang sebelumnya.
Nanti pakai Safari beda lagi nih tampilannya. Nah, itu maksudnya bahwa pemrograman web ini ada yang sangat tergantung juga dengan web browser yang kita gunakan gitu ya. Jadi tampilannya akan berbeda gitu ya. Jadi suatu saat nanti kalian klien minta kalian membuatkan aplikasi web gitu ya. Nanti dia bilang kok tampilannya di sini beda dengan screenshot yang Bapak kirim katanya. Nah, itu pas kalian tanya dulu Bapak browsernya pakai apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada pertanyaan nih, apakah websitenya bagus gitu ya, kemudian jawabannya pakai radio button gitu. Artinya kalian di sini pakai input juga ya, tipenya apa? Kalau pakai radio button tipenya apa? Ada radio ya. Nah, radio di sini kita kasih namanya itu misalnya R1 gitu ya. Kemudian ada teksnya enggak? Ada yang bisa bantu saya untuk menuliskan teks di radio button pakai apa? Di depannya atau gimana? Ini misalnya bagus. Nah, ini bagus. Nanti tadi apa dimintanya? Bagus, biasa, jelek. Bagus value-nya 3, biasa value-nya 2, jelek value-nya 1. Nah, sudah. Ini lihat ya. Kalau radio button itu kita cuma bisa milih satu ya. Tapi tahu nggak alasannya kenapa kita bisa milih satu saja? Ada yang bisa kasih alasan kenapa saya di sini kalau kita pilih bagus, yang bagus yang lain hilang gitu ya. Ya tidak tercek, kemudian bagus yang tercek. Kemudian selanjutnya kita pilih jelek, yang bagusnya jadi tidak tercek, yang kemudian yang jeleknya jadi tercek gitu ya. Ada yang tahu kenapa? Dari kode ini kira-kira yang membuat seperti itu? Izin menjawab Pak. Ya. Mungkin karena radio button ini hanya memiliki fitur memilih hanya satu opsi. Oke, Jadi tidak bisa sekaligus milihnya. Oke, saya ganti ya sekarang ya. Name-nya saya ganti nih R1, R2, R3 ya. Saya bedakan name-nya. Saya refresh sekarang. Ayo, kenapa sekarang jawabannya? Terlihat. Saya bisa ngecek ketiga. Ya, silakan. Izin menjawab Pak. Itu mungkin karena penamaan di radio R1-nya itu karena harus sama Pak. Nah lah, jadi itulah radio button itu memang tujuannya agar kita hanya bisa memilih satu saja gitu ya. Tapi bagaimana supaya orang hanya bisa memilih satu saja, itu kita harus kelompokkan radio buttonnya harus kita kelompokkan jadi satu kelompok gitu ya. Bagaimana caranya? Itu bisa kita buat setiap radio button itu name-nya sama gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi name ini akan berpengaruh besar di sini pemilihan ini. Kalau name-nya sama, maka kita bisa memilihnya satu saja. Tapi kalau name-nya beda, itu dianggap bukan kelompok nanti gitu ya. Jadi nanti orang bisa ngeklik lebih dari satu jawaban gitu ya.
Nah, kemudian bisa kalian sebutkan lagi nggak fungsinya radio button kalau kalian membuat aplikasi web, kira-kira implementasinya di mana? Ada yang bisa bantu saya? Kalau kalian disuruh membuat web untuk ujian online gitu ya, kemudian pilihan jawabannya itu hanya satu saja gitu ya yang benar gitu ya. Jadi misalnya multiple choice gitu ya, kalian kan sering pakai model gitu ya, di situ kan bisa kalian lihat ada soal, kemudian jawabannya di bawah ada pilihannya gitu ya, kemudian kalian cuma bisa pilih salah satu saja. Nah, itu juga kita menggunakan radio button ya, jadi implementasinya di situ. Kemudian pakai misalnya survei itu, mungkin kalian ada dapat survei apa, disuruh ngisi gitu ya, apakah suka ini bagaimana derajat kesukaan kalian terhadap suatu barang misalnya, apakah biasa, kemudian luar biasa dan lain-lain gitu ya, netral gitu ya, maka itu juga bisa kalian pakai radio button. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini kebetulan dibuat turun ke bawah ya. Kalau ingin kalian tampilannya nggak turun ke bawah ya kalian hilangkan aja BR-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti dia mepet ke samping gitu ya. Nanti di sini tinggal. Nah, mepet ke samping gitu ya. Jadi bagus, biasa, jelek gitu ya. Kemudian komentar. Kalau komentar bagusnya pakai apa? Kita pakai tag apa kalau komentar? Silakan. Pakai input atau pakai yang lain? Silakan di kolom chat kalian jawab. Text area ya. Oke. Kita bisa pakai text area. Kenapa pakai text area gitu ya? Karena kemungkinan orang ngasih komentar itu banyak gitu ya. Kalian kan kalau di kuesioner di Simari kan nulis komentar juga gitu ya terhadap dosennya. Nah, itu biasanya digunakan pakai text area. Nah, text area itu cara membuatnya cukup seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, kita turunkan ke bawah ya. Nah, seperti ini text area. Jadi di sini kita bisa menulis beberapa baris ya. Nah, kalau misalnya pakai yang seperti ini kan, ini nggak bisa kita enter ya. Tuh lihat, saya enter tapi dia nggak mau gitu. Jadi nggak bisa beberapa baris kalau pakai input tipenya teks gitu ya. Kalau misalnya input tipenya text area, ini bisa beberapa baris gitu ya. Text area juga bisa kita gunakan pada, sering kalian lihat pada email gitu ya. Email itu kan kalau di email di web itu kan ada kepadanya, kemudian ada CC, BCC gitu ya. Kemudian ada subjeknya, kemudian setelah itu baru isi email gitu ya. Kepadanya itu atau to-nya itu pakai input tipe teks, kemudian CC, BCC, subjek itu juga pakai input tipe teks gitu ya, tapi isi emailnya itu pakai text area. Kalau misalnya nggak pakai text area nanti susah gitu ya. Kita tulis nggak kayak nulis tapi nggak ada enternya ke bawah gitu ya. Nah untuk form sudah jadi ya. Kemudian form apa yang kurang di sini? Ada yang bisa ngasih komentar, bisa ngasih masuk di chat. Di form ini apa yang kurang? Mungkin submit, Pak. Oke, tombol ya.
Jadi di bawah ini kita tambahkan input tipenya submit, kemudian value-nya bisa kirim, bisa submit gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Ada yang tahu bedanya? Kemudian ada lagi input tipenya reset ya. Nah, ini. Jadi yang di sebelah kiri input tipenya submit, di sebelah kanan itu input tipenya reset. Jadi kalau reset itu kalau kita sudah memilih nih misalnya ya, di sini kita pilih misalnya, kemudian kita isi gitu ya, formnya diisi. Kalau kita ingin kirim, kita klik tombol yang input tipe submit. Kalau misalnya kita ingin mengosongkan atau menghilangkan tulisan yang telah kita isi, kita pilih tombol yang kita buat dari input tipe reset gitu ya. Nggak mau nih, tipe resetnya nggak mau ternyata. Ada sesuatu nih kayaknya. Oke, biasanya mau. Nah itu ya, kalau programmer itu kalau misalnya ada error bisa beralasan biasanya mau atau kemarin bisa gitu ya, seperti itulah. Nanti kita bisa pakai pemrograman ya, pakai JavaScript nanti untuk menghilangkan tulisan yang di sini gitu ya. Oke, sampai sini form ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ini nggak ada programnya ya, belum ada programnya ya, cuma tampilan aja. Jadi yang saya suruh di sana itu nggak ada programnya gitu ya. Jadi artinya tidak ada logikanya, karena kalian belum belajar untuk mengirim data kemudian menyimpan data, hanya tampilannya saja. Tolong dibuat seperti ini gitu ya. Nah, di bawah form tadi kalian buatkan yang seperti di tabel ini gitu. Nah, kira-kira untuk membuat ini pakai apa? Paling gampang. Membuat yang seperti ini pakai apa? Ya. Sudah membaca yang tabel nggak? Nah, kalau kalian lihat tampilannya ini bentuknya tabel ya, gitu ya. Nah, kalian buat aja pakai tabel. Ini kira-kira tabelnya berapa kolom, berapa baris nih? Ada yang bisa hitung gitu ya? Kolomnya ada berapa di sini kira-kira? Silakan dijawab. Jawabnya to everyone aja ya, jadi teman-temannya juga bisa lihat. Kalau kalian lihat nih, kolomnya ada dua ya, nih lihat nih. Ada dua kolom, ada baris nih, ada garis di sini, gitu ya. Kemudian barisnya ada 1, 2, 3 yang abu-abu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, artinya kalian di sini tinggal bikin tabel, gitu ya. Cara bikin tabel, pertama kalian buat dulu pak tabelnya seperti ini. Kemudian atributnya, kalau kalian ingin atributnya itu
100% gitu ya, itu bisa gitu ya. Jadi misalnya lebarnya ingin 100%, kalian bisa tambahkan width 100%. Tapi kok nggak ada tadi gitu ya, coba kalian tulis aja ya, bisa nggak gitu ya, nanti berpengaruh nggak gitu ya. Nah kemudian di dalam tabel itu ada tag apa lagi? Jadi tagnya ini harus di dalam tabel ya. Di dalam tabel ada tag apa yang harus ada terlebih dahulu? Ada 2 tag yang harus ada di dalam tabel gitu ya. Tag apa? Silahkan dijawab. Izin menjawab, Pak. Ya. TR sama TD. TR dan TD ya. TR itu row, artinya baris gitu ya. TD itu untuk membuat kolom gitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa TD gitu ya, bukan TC gitu ya. Jadi dia TR. Jadi yang di bawah tabel ini biasanya TR ya. Nah ini artinya kita sudah punya 1 baris gitu ya. Kemudian kita ingin membuat 2 kolom, artinya TD-nya ada 2. Nah ini kolom 1, ini kolom 2. Yang di sini ini baris 1 ya. Nah yang hijau ini ngerti ya, yang hijau ini komentar ya. Jadi kalau di HTML cara menuliskan komentarnya itu diawali dengan lebih kecil, tanda seru, kemudian dash 2 kali gitu ya, baru komentarnya, kemudian ditutup dengan dash 2 kali dan lebih besar. Nah kita lihat lagi gambar tabelnya. Di sini ada 12 baris tadi ya, 12 baris dan 2 kolom. Nah artinya yang ini ada, kita satu-satu dulu ya, kita coba yang baris pertama ini gitu ya, baris pertama ini. Nah di sini dia 2 kolom, tapi yang di bawahnya cuma 1 kolom gitu ya. Yang di bawah yang abu-abu ini juga cuma 1 kolom gitu ya. Jadi ini ada kolom yang di merge gitu ya, ada kolom yang digabung gitu. Nah kalau kalian di mana, di Word kan kita kalau membuat tabel itu kan kita buat misalnya 2 kali 12 baris 2 kolom gitu ya, artinya kita buat dulu 12 baris 2 kolom. Kemudian kalau kita ada kolom yang ingin jadi seperti ini, biasanya kita sorot gitu ya kedua kolom itu, kemudian kita klik, kemudian baru kita merge atau kita gabung gitu ya. Nah itu logikanya sih seperti itu kalau di MS Word gitu ya. Kalau di sekarang ini kita membuat pakai HTML ya. Jadi baris pertama nih kita sudah dapat nih 2 kolom gitu ya. Kita tulis misalnya ini ya. Nah ini saya copy aja ya. Jadi di kolom pertama ini tulisannya adalah ini gitu. Kolom kedua ini gambar nanti ya. Kita tulis aja di sini dulu. Ini gambar bintang gitu ya. Nanti kita masukkan gambar bintangnya. Nah ini baris pertama ya. Kemudian baris kedua nih, baris kedua adalah komentar. Artinya kita buat lagi 1 baris pakai TR di sini. Kemudian kita pakai TD. Nah, harusnya karena dia ini 2 kolom, harusnya ya 2 kolom juga gitu ya. Tapi karena di sini kita digabung, maka kita cara menggabungnya pakai call span gitu ya. Jadi call itu untuk kolom, span itu ya untuk menggabung lah ibaratnya ya. Jadi bukan menggabung sebenarnya ya. Ya intinya sih call span ini cara kita untuk menggabung gitu ya.
karena kolomnya itu awalnya 2 gitu ya, maka kita tulis di sini call span-nya 2 gitu. Kemudian di sini kita tambahkan tulisan komentar. Nah, selanjutnya pakai TR lagi, kemudian pakai TD lagi, tapi kosong di sini ya, nanti nggak ada tulisan apa-apa. Kalau kosong, kalian bisa kalian biarkan seperti ini saja, atau bisa nanti pakai dan NBS dan NBSP gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti saya terangkan itu apa. Kita lihat ya sekarang. Oh iya, bordernya saya tambahkan border sama dengan 1. Nah, sudah dapat sekarang yang diminta gitu ya. Sekarang tinggal gambarnya, gambar bintang. Di sini kan perintahnya gambar bintang nih. Nah, kalian cukup mencari gambar bintang gitu ya. Kita cari gambar bintang ya. Icon star. Nah, dapat gambar bintang ya. Oh, kegedean nih. Ini aja nih. Oke, saya screenshot saja. Ini oke. Nah, di sini saya buat folder icon ya. Di dalam folder iconnya ada gambar bintang nih, gitu ya. Nah, sekarang artinya di gambar bintang ini, di kolom ini kita tambahkan gambar ya. Pakai gambar pakai apa? Tagnya. Ada yang bisa bantu saya di kolom chat? Untuk gambar pakai tag apa? Tag IMG berarti ya? Iya. Jadi di sini kita tag IMG. Kemudian kita pakai atribut src ya. src itu kita ingin menunjuk di mana sih si file gambarnya. Tadi saya simpan di icon ya. Nah, ini enaknya kalau editornya sudah support HTML ya, jadi kalau kita ketik icon, dia ngecek di folder kita ada icon nggak, kalau nanti ditampilkan tuh ada gambarnya yang sudah di sini. Kemudian kita atur lebar dan tingginya ya, jadi lebarnya misalnya cuma 30 pixel misalnya, kemudian ya nanti tingginya mengikuti lah gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kita lihat dulu di sini buku tamu. Nah, itu sudah ada gambar 1.
Kalau mau ada gambarnya lebih dari satu, ya tinggal kita tambahkan gitu ya. Nah, sudah selesai. Di sini warna abu-abu ya. Cara membuat jadi warna abu-abu apa ya? BG color misalnya gray. Untung berhasil ya. Nah, sudah. Kemudian di situ diminta ada berapa di sini diminta ada dibuat yang seperti ini, itu ada 4 ya. Karena ada 4 ya sudah, dari TR yang di sini, jangan tabelnya yang di copy paste ya, jangan tabelnya yang di copy paste. Jadi dari TR nya ini nih di copy nih dari sini, jadi dalamnya ini yang kita copy, kemudian di pastenya di dalam tabel lagi. Saya buat 4 kali ya, 3 kali gitu ya. Nah, sudah, saya refresh sekarang. Nah, sudah dapat kalian. Nggak ada logika kan ya, karena belum ada programnya sekarang di sini gitu. Di sini belum ada programnya. Sudah, ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Yang tabel ada kesulitan nggak membuat tabel? Kemudian di tabel itu ada TH juga ya. Itu H-nya itu ya pasti kalian mikir itu header ya. Oh iya. Jadi ini saya menulis di sini ya. Kalau TR itu baris gitu ya, R-nya itu row gitu ya. TH itu H-nya header, kalau TD D-nya itu data gitu ya. Jadi sudah terpecahkan bahwa TD itu D-nya data gitu ya. Nah, biasanya tabel ini memang digunakan untuk menampilkan data ya. Jadi jangan memakai tabel itu untuk melayout tampilan ya. Jadi layout tampilan antar muka dari halaman itu jangan di layout menggunakan tabel. Jadi tabel itu hanya untuk menampilkan data. Contohnya yang ini kebetulan kita menampilkan data ya, bolehlah pakai tabel gitu ya. Kemudian nanti kalau kalian melihat di Simari kan kalian itu nilainya kan ditampilkan dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, itu juga pakai tabel yang seperti ini gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau dulu saya pikir dulu itu tabel itu digunakan untuk melayout ya, jadi header itu pakai tabel, kemudian menu saya pakai tabel, kontennya pakai tabel, footer pakai tabel gitu ya. Nah, ternyata salah gitu ya. Setelah beberapa tahun akhirnya saya menghilangkan itu. Kalau untuk melayout nanti pakai CSS dan pakai div gitu ya, pakai div dan lain-lain rasanya. Lain-lainnya masih banyak gitu. Contohnya nanti kalian coba ya yang di buku ya, itu
sudah lumayan lengkap gitu. Bagaimana cara membuat 3 kolom 3 baris misalnya. Nah, nanti kita ujiannya ada pembuatan tabel ya. Kadang membuat tabel ini memusingkan juga karena kita tidak melihat secara visual gitu ya. Pada saat pembuatannya beda dengan MS Word. Tapi kita di sini membuatnya dengan codingan gitu ya. Tapi ini contohnya sudah ada gitu ya. Kira-kira tadi ada logikanya enggak? Enggak. Iya, nanti ya. Jadi ini belum ada logika sama sekali ya. Ini kita kayak nyusun aja. Ini seperti jadi artis gitu kalian. Jadi membuat sesuatu disusun gitu. Nah, ini pasti banyak contohnya ya. Jadi kalian bisa ikuti di sini. Atau misalnya nanti ada soal ya tinggal lihat lagi di sini. Bentuknya seperti apa gitu. Form juga. Nah, form. Oh, tadi saya lupa ya. Form ini harusnya ada elemen form ya. Nah, di sini. Jadi yang ini form, ini harusnya ada elemen form. Jadi elemen formnya itu sampai tombol ya. Nah, tapi ini tampilannya masih kurang oke ya. Jadi nanti kita membuat oke-nya nanti di CSS. Nah, form ini kalau kalian lihat ada action, ada atributnya ya. Atributnya itu action dan method gitu ya. Jadi action itu adalah tujuannya gitu ya. Kemudian metodenya itu umumnya ada post dan get gitu ya. Nanti ini akan kalian pelajari bedanya pada saat di PHP gitu ya. Ini baru kepakai gitu ya pada saat di PHP. Action dan method ini. Kemudian tapi dijelaskan juga di sini kalau metodenya get itu nanti akan berpengaruh terhadap URL yang ada di sini ya. Di atas ini kan ada address bar nih. Jadi kalau metodenya get nanti kalian bisa lihat data kalian itu bisa terlihat di sini gitu ya. Kemudian tag-tagnya di dalam ada text box. Kemudian untuk kemudian text box itu kita pakai tipe input tipenya text gitu ya. Kemudian text box itu bisa kita isi dengan teks, kemudian email, kemudian nomor telepon juga, kemudian tanggal dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada tombol itu ada 3, ada submit, reset dan button gitu ya. Kalau submit itu begitu kita klik dia otomatis ngirim ya. Ini saya perlihatkan ya. Kalau yang tipenya submit begitu saya klik biasanya dia langsung ngirim gitu ya. Oh iya. Saya ngerti sekarang. Tadi resetnya nggak berhasil ya. Jadi resetnya yang tadi tidak berhasil karena kita belum menggunakan tag form gitu ya. Tapi tadi saya sudah tambahkan tag form. Sekarang kalau dipilih nih, kalau saya klik tombol batal itu hilang semua ya. Kemudian kalau saya klik tombol kirim gitu ya, nanti dia akan ngirim gitu. Nah, jadi submit, reset itu otomatis gitu aksinya. Nah, kalau button gitu ya, kalau tipenya button itu kalau kalian klik itu nggak ada aksi apa-apa ya. Nah, biasanya button ini digunakan kalau nanti pada saat kita implementasi JavaScript untuk pemrograman berbasis di sisi klien gitu ya. Jadi ini akan kita perlukan pada saat pemrograman di sisi kliennya. Nah, ini
cara membuatnya biar rapi, kebetulan di sini pakai ini ya. Jadi dibuatnya menurun ke bawah gitu ya, jadi terlihat rapi. Kalau saya buatnya ini seperti ini ya ada mencrong-mencrongnya ya, karena kan dia ngikutin lebar dari teks sebelumnya gitu ya. Nah, ini ada banyak latihan lagi. Ada label juga untuk penamaan di sini gitu ya, penamaan teks yang username, nama dan alamat itu bisa pakai label gitu ya. Untungnya pakai label, nanti kalau kita klik labelnya nanti langsung kursornya akan bisa kita tunjuk kemana gitu ya. Kemananya itu berdasarkan for di sini ya. Nah, contohnya di sini ada kode. Di sini ada label, kemudian di sini ada inputnya gitu ya. Di sini ada for. For-nya ini menunjuk ke ID dari input yang di sini gitu ya. Nah, ID-nya kan ini nih, text underscore username. Di sini for text underscore username. Jadi kalau kita lihat di ada gambarnya nggak ya? Oh, belum ada. Jadi seperti ini nih. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau saya klik tulisan username, maka otomatis nanti kursornya akan diletakkan di kolom sini, di kolom input di bawah username ini gitu ya. Nah, jadi ini gunanya for tadi, penggunaan for pada tag label gitu. Kemudian tadi radio button gitu ya. Radio button ada name-nya, ada ID-nya juga, atributnya ada value-nya. Selain radio button ada checkbox gitu ya. Ini contoh yang radio button, bisa kalian ikuti. Kemudian ada checkbox. Checkbox ini tujuannya untuk agar kita bisa memilih lebih dari satu ya. Radio button bisa milih lebih dari satu nggak? Bisa gitu ya. Kita buat aja name-nya beda gitu ya, maka akan lebih dari satu. Tapi jangan digunakan, bingung orang, karena umumnya kalau checkbox bentuknya kotak itu bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian kalau radio button bentuknya adalah bulat dan dipilih cuma satu gitu ya. Kemudian text area sudah juga tadi. Text area bisa kita modifikasi tinggi dan lebarnya ya dengan menggunakan atribut call dan row gitu ya. Row itu barisnya, call itu kolomnya. Jadi bukan pakai pixel seperti gambar gitu ya. Jadi dia atributnya call dan row yang ini nih. Nah, kemudian ada drop down list gitu ya. Ini pilih satu juga gitu ya. Walaupun drop down list ini bisa kita setting agar bisa memilih lebih dari satu gitu ya. Jadi drop down list ini pakai tag select gitu ya. Kemudian di dalamnya nanti ada opsinya yang bisa kita pilih. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kemudian tadi drop down list bisa milih satu gitu ya saja, atau bisa memilih lebih dari satu. Contohnya juga ada di sini, yang bagaimana cara memilih lebih dari satu dan bagaimana cara membuat drop down list memilihnya satu saja. Nah, ini contoh yang di atas ini adalah contoh yang kode ini contoh untuk memilih satu opsi saja. Nah, yang di bawah ini adalah contoh untuk memilih beberapa opsi. Bedanya di mana? Bedanya itu di sini. Kalau yang memilih satu opsi saja, ini tidak perlu ada atribut multiple sama dengan multiple ya, hilangkan aja ini. Tapi kalau ingin bisa memilih lebih dari satu, maka harus ada ini, multiple sama dengan multiple.
Kemudian upload. Nah, upload ini pakai input tipenya file gitu ya. Tampilan upload ini akan berbeda-beda di beberapa browser ya. Ini contohnya yang browser pakai Microsoft Edge gitu ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian nanti kalian coba lagi, kita coba aja ya. Di sini misalnya kita tambahkan foto. Input tipenya file. Nah, yang ini pakai Edge gitu ya. Sekarang kita lihat di Firefox sama enggak. Nah, ini pakai browse ya. Jadi kalau di Edge choose file, tulisannya, kalau di Firefox browse gitu ya. Nanti akan beda, mungkin di Safari pakai apa gitu ya tampilannya. Jadi ini sangat tergantung dari web browser yang kita gunakan. Ada pertanyaan, silakan. Nah, kemudian project. Oh, ini tanya. Ya. Nama orang dosen, tadi kan ada checkbox tuh, terus ada radio button juga yang pilih itu. Nah, tadi kan radio button ini kan bisa juga tuh dipilih lebih dari satu, menggunakan variabel yang berbeda tadi itu di namanya. Nah, misalkan kenapa apa namanya nggak pakai radio button aja, Pak? Oh, Yang lebih dari satu juga kayak gitu. ya, jangan. Ini masalahnya UI ya. Kalian sudah belajar IMK belum? Iya, Pak. Sudah. Interaksi manusia komputer tuh ya. Jadi di IMK itu disebutkan kita nggak boleh bikin kaget, nggak boleh pertama bikin kaget usernya. Ini kan masalah kebiasaan orang, kalau melihat bulat gitu ya, itu pasti hanya bisa milih satu gitu ya. Itu langsung kepikiran di otak kalian tuh, karena sudah biasanya kalau kita melihat aplikasi ada bulatan banyak gitu ya, pasti itu cuma bisa milih satu. Tapi kalau bentuknya kotak itu kita bisa milih lebih dari satu. Kalau misalnya kita buat sama, itu kita sudah melanggar salah satu aturan di IMK gitu ya, bahwa kita mengagetkan user gitu ya. Oh, ternyata radio buttonnya bisa pilih lebih dari satu gitu ya. Nanti yang kita disalahkan sebagai apa? Sebagai programmernya atau web designernya atau web developernya gitu ya. Ini bisa nggak sih orang ini bikin sudah tahu kalau radio button biasanya dipakai untuk milih satu saja gitu ya. Jadi boleh gitu ya, tapi kita melanggar aturan yang disepakati orang gitu ya. Jadi sebaiknya jangan mengagetkan user gitu. Oke ya, kada apa. Oke, ada pertanyaan lain, silakan. Nah, HTML habis ya. Jadi tolong kalian ulang-ulang saja gitu ya. Ini yang project, ada contohnya. Jadi kalian ulang-ulang. Oh iya. Nah, kemudian yang start juga sudah ada jawabannya ya. Yang ini lebih bagus malah gitu ya. Tampilannya seperti itu gitu ya. Pakai bintang bukan pakai radio button. Nah, tag HTML lanjut gitu ya. Ini ada teks. Ini kalian pelajari sendiri ya. Jadi ada pre itu biasanya kita gunakan untuk nulis codingan atau sesuatu yang tidak ada formatnya gitu ya. Pre-formatted text gitu ya. Biasanya teksnya itu pakai fontnya Courier New gitu, seperti mesin ketik kan itu pakai pre.
Kemudian kalau kita tulisnya sembarang gitu ya, seperti ini nih misalnya, nanti keluarnya juga seperti ini gitu ya. Beda kalau kita beda misalnya yang ini kita tulis tapi di dalam tak P misalnya, maka nanti keluarannya akan jadi rapat gitu ya, nggak ada spasi-spasinya yang seperti ini gitu. Ini saya copy saja ya. Nah ini, oh salah. Ini yang pre. Nah, kemudian yang paragraf saya copy, saya buat seperti itu juga ya. Nah, ini di atas pre, yang di bawah pakai P gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya, nah kalau yang pakai pre, kalian lihat nih ya, apa yang kita tulis ya itu yang akan kita lihat nanti. Kemudian kalau yang pakai yang di bawah nih, pakai P gitu ya, yang kita tulis, walaupun kita tulisannya seperti ini, langsung di format lurus seperti ini gitu ya. Jadi hilang gitu, pre yang kita formatnya hilang gitu. Kemudian selain mengutip atau sitasi, itu juga ada tagnya gitu ya. Tagnya itu block quote gitu. Tampilannya nanti akan menjorok ke dalam gitu ya. Kemudian ada format teks. Format teks itu ada M, in, strong gitu ya, dan lain-lain. Ada highlight juga. Highlight itu pakai apa ya? Pakai mark gitu ya. Nah, jarang sih digunakan, tapi ada gitu tag itu. Nah, kemudian formnya ada macam-macam gitu ya. Kalau sebelumnya disebutkan beberapa saja yang umum digunakan, di sini selanjutnya ada form yang kita bisa menggunakan tipe lainnya seperti color, date. Tadi kita pakai date ya, number dan lain-lain. Nanti tampilannya bisa kalian lihat sendiri seperti di buku gitu. Kemudian ada iframe. Iframe itu seperti kita membuat lubang di halaman website kita gitu ya. Jadi iframe itu seperti kita membuat lubang di halaman website kita, kemudian lubangnya itu bisa kita isi dengan halaman lain gitu. Nah itu iframe. Halaman lainnya itu bisa dari halaman dari website kita sendiri atau halaman dari website luar seperti Google, Facebook dan lain-lain gitu. Nah contohnya seperti ini nih iframe-nya. Ini di sini dia source-nya itu adalah file yang ada di folder yang dari website tersebut gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa iframe-nya itu dari detik.com misalnya. Maka nanti tampilannya ya ada kotak, kemudian nanti kita bisa melihat itu halaman detik.com gitu.
Nah, seperti itu gunanya iframe. Ada kumparan.com misalnya dan lain-lain. Ada juga iframe kita gunakan untuk menampilkan video YouTube gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada media. Media ini biasanya video, file medianya entah itu video atau audio itu berada di di folder kita lah gitu ya. Jadi di folder website itu gitu ya. Jadi video atau audionya. Nah, di sini contohnya download dulu, tapi artinya ya, jadi file MP4-nya atau MPA ya. Kalau audio itu WAV-nya atau MP3 itu kita download dulu, kita simpan misalnya di folder yang ada di website kita. Kemudian ada apa lagi ya? PDF juga ya, pakai objek gitu ya. Jadi kita juga bisa mengembed atau menempelkan PDF ke halaman website kita. Jadi ada tagnya. Nanti kalian baca aja gitu ya. Ingatnya sih nanti kalau kalian perlu baru kalian buka-buka buku lagi. Kemudian grafik. Nah, grafiknya ini pakai kanvas ya di sini. Kanvas ini baru ada di HTML5 ya. Nah, dengan adanya grafik kanvas ini maka orang bisa membuat animasi atau game gitu ya berbasis HTML5. Biasanya kalau kalian cari aja nanti game-game HTML yang bisa kalian download gitu ya. Kemudian kalian lihat isinya. Nanti kalian akan mendapatkan ada tab kanvas seperti ini. Bagaimana cara menggerakkannya? Nah, ini ada scriptnya gitu ya. Kalau kalian lihat nih scriptnya nih, ini adalah JavaScript gitu ya. Jadi kita bisa menggambar gitu ya, atau gambar kita tempelkan dan lain-lain. Nanti kita gerakkan pakai JavaScript. Nah, maka kita bisa membuat game gitu ya. Salah satu framework game HTML5 itu adalah Parser.io gitu ya. Kalau kakak kelas kalian itu pakai Construct. Construct 2 katanya. Construct 2 ini berbasis HTML juga ya. Oke. Nah, jadi bisa pakai Construct 2 itu ya, berbasis HTML5 juga. Kalau misalnya ingin membuat game. Kemudian, nah sudah sampai situ. Jadi HTML-nya sampai situ dan masih banyak yang lain gitu ya. Jadi di sini hanya menjelaskan sebagai tidak semuanya, tapi umumnya ini adalah tag-tag yang digunakan di HTML gitu. Ada pertanyaan sampai sini silakan.